sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Hari raya apa saudara? Beberapa penafsir percaya bahwa ini hari raya Paskah. Karena hari raya Paskah itu hari raya yang terbesar buat orang Israel, orang Yahudi. Setiap hari raya Paskah mereka semua datang ke Yerusalem saudara. Dan di Israel itu ada 7 hari raya, ya 7 hari raya besar. Dikatakan ada 3 hari raya hujan awal, 3 hari raya hujan akhir, dan 1 dia di tengah saudara. Dan ini semua menggambarkan tentang pribadi Yesus. Tiga awal itu apa? Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung. Ya, Paskah itu bicara tentang apa? Kematian Kristus. Roti tidak beragi bicara Yesus yang dikuburkan sebagai yang tidak beragi. Dan kemudian buah sulung, Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung dari antara orang mati. Dan kemudian ada hari raya yang berikutnya, ada Pentakosta. Dan kita peringati sebagai pencurahan Roh Kudus. Dan 4 hari raya ini saudara sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Tapi ada 3 lagi yang akan digenapi. Itu hari raya apa? Hari raya peniupan sangkakala. Nanti pada saat sangkakala ditiup, disitulah kita orang percaya, firman Tuhan katakan kita akan diberikan tubuh yang baru. Itu pengangkatan, rapture. Kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Tapi orang yang meninggal dalam Kristus terlebih dahulu, mereka akan dibangkitkan dan dikasih tubuh yang baru. Itu janji Tuhan buat kita. Dan itu terjadi pada saat apa? Pada saat peniupan sangkakala. Dan itu bertepatan dengan hari raya orang Israel peniupan sangkakala. Makanya saya percaya 7 hari raya ini menggambarkan pribadi Kristus dan semua karyanya. Ya, kemudian hari raya pendamaian kita diangkat, ada pembagian apa? Pesta kawin anak domba, dan pondok daun itu pembagian upah. Ada pesta besar di sorga untuk orang-orang kudusnya. Dan setelah itu Kristus akan turun bersama dengan orang percaya dan memerintah sebagai raja 1000 tahun di bumi, kerajaan damai saudara. Dan itu adalah janji Tuhan buat kita. Kalau 4 yang pertama Tuhan sudah genapi, berarti 3 yang sisa, dan saya percaya itu tidak lama lagi saudara. Ya, 4 yang pertama, 3 itu terjadi berturutan. Yang 1 50 hari kemudian Pentakosta. Dan kita akan masuk dalam 3 yang terakhir ini saudara. Ini juga tidak jauh saudara. Ya, 4 yang pertama digenapi, 3 yang terakhir pasti digenapi saudara. Dan itu saya yakin pasti Tuhan udah atur semuanya. Nah, terus saudara, kemudian apa? Sesudah itu hari orang Yahudi yang Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Katakan Bethesda. Ada 5 serambinya. Saya pernah ke tempat ini saudara, kalau saudara ke Israel, saudara pasti diajak ke tempat ini. Ini adalah kolam Bethesda. Hari ini tidak ada lagi kolam, hanya berupa puing-puing. Hanya berupa reruntuhan, sisa-sisa. Ya, dulu di situ kolam saudara. Nah saudara, dikatakan dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Bet itu artinya apa? Bet itu artinya rumah. Saya ingin jelaskan ini karena saya percaya Yohanes menulis ini dengan inspirasi Roh Kudus. Ada sebuah maksud yang untuk kita mengerti saudara. Kenapa disebut Bethesda? Bethesda itu adalah rumah kemurahan atau rumah kasih karunia. Bet itu rumah, makanya kalau saya lihat Bethlehem itu rumah roti. Ya, Bet itu rumah. Kemudian apalagi Bethsaida itu rumah nelayan. Bet itu rumah. Nah, Bethesda itu adalah rumah kemurahan atau rumah kasih karunia. Dari kata Bet dan Hesed, ya. Bet Hesed itu Bethesda. Nah, rumah kasih karunia. Ya, jadi ini luar biasa saudara namanya. Dan kemudian ada 5 serambinya. Kenapa disebutkan 5? Angka 5 itu juga saya percaya, bukan saya percaya, angka 5 adalah angka kasih karunia. Dan ada begitu banyak yang ditulis tentang angka 5 ini saudara. Saya sebutkan salah satu saja saudara. Ya, saudara tahu nama Tuhan itu Yud-Heh-Vav-Heh, ya, Yahweh. Nah, ada 2 He di situ saudara. Nah, tapi sebelumnya bahasa Ibrani itu juga dengan angka. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kan bukan A sama dengan 1. Kalau bahasa Ibrani, A itu sama dengan 1, tidak ada lagi angka 1. Angka A ya, huruf A itu angka 1. Jadi angka kelima itu sama dengan huruf kelima, itu adalah He. He, katakan He. He itu adalah satu huruf yang kita kalau bicara tidak perlu pakai usaha saudara, sama dengan orang tarik napas. Ya kan? Itu seperti orang buang napas itu. Nah, He itu ada di dalam nama Tuhan Yahweh itu ada 2. Yud He Vav He. Ada 2 He dimasukkan di situ. Nah, saudara tahu saya ingin bagikan kita tentang
Nama Abram, saya ingin menyimpang sedikit saudara. Saudara tahu nama Abram itu terdiri dari 3 kata. Ab itu Aba. Kata pertama Ab itu Aba. Saudara tahu artinya Aba apa? Ada yang tahu Aba? Aba, Aba. Aba, Bapa. Aba itu Abi, Bapak. Ya, Aba itu Bapak. Kemudian huruf yang kedua, kalimat yang kedua itu bar. Jadi Aba, kemudian BR itu bar. Jadi bar itu apa saudara? Ada yang tahu bar? Bar itu sama dengan bin. Ada yang tahu bin? Simon bin Yunus. Simon apa? Anaknya Yunus, ya kan? Simon bar itu anak. Ya, saudara perhatikan. Aba itu bapak, yang kedua apa? Bar itu anak. Yang ketiga, Abram itu mem. Katakan mem. Mem itu dalam bahasa Ibrani itu artinya air. Nah, saudara tahu air itu lambang dari pribadi Allah ketiga. Siapa dia? Roh Kudus. Ya, kalau saudara tahu, Yohanes bilang gini, dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran air kehidupan. Yaitu siapa? Roh Kudus. Jadi kalau nama Abram, saudara tahu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, nama Abram sendiri tidak bisa mempunyai anak perjanjian. Tidak bisa melahirkan keturunan, yaitu Ishak. Tuhan harus intervensi nama Abram. Harus dimasukkan apa? Kasih karunia. Artinya gini saudara, kalau kita dengar firman itu bicara Bapa, Anak, Roh Kudus, itu bagus. Tapi kalau tidak ada unsur kasih karunia di dalamnya, tidak akan menghasilkan buah saudara. Abram waktu dimasukkan, kasih karunia. Angka 5, itu kasih karunia. Dia jadi Abraham. Waktu dia jadi Abraham, tahun depan dia langsung punya anak namanya Ishak. Amin saudara, itu bukan kebetulan, itu Tuhan sudah atur seperti itu. Dan ini buat kita, kalau kita dengar firman, kalau firman yang hanya bicara tentang Bapa, Anak, Roh Kudus itu bagus. Tapi kalau tidak ada kasih karunia di dalamnya, itu tidak akan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, terus next, kita kembali. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi serambi itu seperti ada ruangan-ruangan gitu ya. Orang-orang buta, katakan orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Jadi di serambi itu ada berapa jenis orang sakit saudara? Ada berapa? Ada berapa jenis orang sakit? Ada 3, betul? Yang pertama orang apa? Orang buta, yang kedua orang timpang, yang ketiga orang lumpuh. Nah saudara, waktu saya lihat ya, di dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, ini orang timpang dan orang lumpuh kan kita agak bingung saudara. Bedanya di mana orang timpang dan orang lumpuh saudara? Nah kalau orang buta kita tahu pasti buta itu apa? Berhubungan dengan mata, tidak mungkin buta kaki, betul? Tidak mungkin buta tangan ya. Tapi kalau health itu timpang, itu selalu berhubungan dengan kaki. Ya, timpang itu kaki, saudara. Jadi buta itu mata, timpang itu apa? Kaki. Dan kemudian yang ketiga itu adalah wither. Wither ini ternyata bukan sekedar lumpuh biasa. Ketika kata wither ini dipakai dalam Alkitab, itu berhubungan dengan tangan yang mati sebelah. Tangan yang mati, saudara. Ya, jadi buta itu mata, timpang itu kaki, wither itu bicara tentang tangan. Saya akan tunjukkan di dalam Matius pasal 12, ya atau Lukas pasal 6, nanti saudara lihat, itu juga sama. Matius 12 itu dikatakan setelah pergi dari sana Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mereka. Next, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Nah, kata mati sebelah tangannya itu adalah wither. Ya, wither. Bahasa Inggrisnya wither, itu sama saudara. Di Lukas pasal 6 malah lebih jelas dikatakan mati tangan sebelah kanan saudara. Nah ternyata ini ada artinya saudara. Jadi di rumah kemurahan itu, di kolam Bethesda ada 3 jenis penyakit saudara.
Yang pertama adalah buta yang berhubungan dengan mata. Yang kedua adalah timpang yang berhubungan dengan kaki. Dan itu terjadi juga di kolam Bethesda. Orang lumpuh disembuhkan, kakinya lumpuh. Yang ketiga berhubungan dengan tangan, saudara. Ya, yaitu tangan yang mati sebelah. Jadi ada 3 jenis penyakit di situ. Sebenarnya ini menggambarkan kehidupan manusia. Mata, kemudian kaki, dan kemudian tangan. Ya. Jadi sebenarnya selain penyakit secara fisik, saudara, saya percaya Roh Kudus itu kasih inspirasi buat Yohanes untuk menuliskan keadaan manusia. Sekalipun di dunia hari ini kita lihat begitu banyak kasih karunia Tuhan. Kita hidup di masa kasih karunia Tuhan begitu dilimpahkan, saudara. Kalau mau dibilang kita hidup dalam house of grace-nya Tuhan hari-hari ini, saudara. Tetapi di tengah-tengah itu, saudara, ada 3 penyakit ini. Mata buta, kemudian yang kedua kaki timpang atau lumpuh, dan yang ketiga tangan yang mati sebelah. Apa artinya ini secara rohani? Ya, selain secara fisik, sakit secara fisik, tapi ada arti rohani di balik itu, saudara. Mata yang buta itu bicara tentang apa? Ketika seorang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau seorang tidak mata hatinya dibukakan oleh Roh Kudus, tidak mungkin dia bisa ngalamin Tuhan, saudara. Ya, makanya kalau saudara mau mengalami Tuhan, kekristenan itu bukan sekedar agama warisan, saudara. Saudara tidak bisa bilang orang tua saya Kristen, maka saya otomatis jadi Kristen. Kekristenan adalah sebuah keputusan kita pribadi untuk kenal Tuhan. Dan waktu kita buka hati kita, Roh Kudus itu jamah hati kita. Dan kemudian firman Tuhan katakan dia menginsafkan dunia akan dosa. Waktu dia bekerja itu, saudara, kita bilang yes Lord, aku mau, aku percaya. Saat itu dia mengubahkan, dia celikkan mata hati kita, dia buka mata hati kita sehingga kita bisa kenal Tuhan. Amin, saudara. Jadi itu pintu masuknya, saudara. Waktu saudara dibukakan itu, baru saudara bisa kemudian kaki saudara bisa berdiri. Ya. Kesembuhan yang kedua adalah bicara tentang kaki, saudara. Kaki ini untuk apa, saudara? Berjalan, berdiri. Betul? Kalau kaki timpang tidak bisa berjalan. Kaki ini untuk berjalan, kaki ini untuk berdiri. Jadi orang yang bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan adalah orang yang sudah dibukakan mata rohaninya oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi urutannya begitu, saudara. Kalau saudara tidak dibukakan mata rohani saudara, tidak mungkin saudara bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan kalau saudara berjalan dalam tuntunan Tuhan, baru saudara bisa, tangan saudara bisa dipakai. Tangan kanan itu bicara apa? Buat kerja, betul? Tangan itu buat kerja. Ya, tangan itu bicara tentang usaha, bisa kerja, menghasilkan buah. Dengan kata lain, ini Tuhan atur urutannya begitu. Yang pertama adalah mata hati harus dibuka dulu sama Tuhan. Kalau mata hati dibuka, baru kita bisa berjalan, kaki kita dipulihkan, kita bisa berdiri. Kaki yang kuat berdiri, itu yang buat kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang ada. Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah setiap musim, di tengah-tengah keadaan yang ada di dunia. Kaki kita dipulihkan sama Tuhan, kita bisa berdiri. Tapi bukan cuma kaki kita dipulihkan sama Tuhan, tangan kita disembuhkan. Tangan kita disembuhkan, ini bicara apa? Engkau bisa menghasilkan buah di dalam hidupmu. Amin, saudara. Itu urutannya, saudara. Kita tidak bisa balik, saudara. Makanya ketika saudara datang ke gereja, minta Tuhan selalu bukakan mata rohani saudara. Rasul Paulus berdoa gini, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, I want to see you. Amin, saudara. Waktu mata hati kita terbuka, Tuhan bicara sama kita, kita bisa lihat dia. Disitulah kita bisa berdiri kuat di dalam Tuhan. Dan kalau kita bisa berdiri kuat dalam Tuhan, tangan kita bisa bekerja dan bisa menghasilkan buah. Amin, saudara. Amin. Nah, Tuhan sudah kasih itu, saudara. Dan kalau saudara lihat 3 mujizat ini, mata buta, kaki lumpuh, dan tangan yang mati, itu Tuhan Yesus kerjakan. Ada satu kesamaan di dalam 3 ini. Apa menjadi persamaannya? 3-tiganya dikerjakan Tuhan Yesus pada hari Sabat, saudara. Yohanes pasal 9, kita tidak usah buka, saudara baca di rumah. Ada seorang yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Waktu orang itu disembuhkan bagaimana, saudara? Firman Tuhan katakan,
Yesus meludah ke tanah, Yesus ambil tanah, diaduk-aduk dan ludahnya, ditutup matanya yang buta itu saudara. Dan kemudian Yesus bilang, pergi ke kolam Siloam, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan kemudian orang itu basuh matanya dan akhirnya dia bisa melihat. Saudara tahu, itu hari Sabat. Matius 12, itu juga tangan yang lumpuh sebelah itu disembuhkan pada hari apa? Hari Sabat, saudara. Coba kita baca. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus. Jadi mereka bawa orang sakit bukan untuk orang sakit sembuh. Saudara. Bayangkan seorang Farisi ini. Mereka mau salahkan Yesus gara-gara Yesus melanggar hari Sabat. Mereka bawa orang sakit untuk menjebak Yesus. Ayat 11 saudara. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu punya seekor domba, dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus pada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana, banyak orang mengikut dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Ya saudara bayangkan, yang menjadi fokus orang Farisi adalah bukan kesembuhan orang itu, tapi mau salahkan Yesus. Jadi Yesus sengaja dalam tanda kutip menyembuhkan orang 3 itu pada hari Sabat. Kenapa saudara? Saudara tahu hari Sabat itu sebenarnya bagi kita hari ini, itu bukanlah satu hari tertentu. Kalau saudara beribadah di hari Minggu itu bukan hari Sabat kita saudara. Hari Minggu ya hari Minggu. Kenapa kita beribadah di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan kita. Amin saudara. Kalau saudara tanya, kenapa kalian beribadah di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan. Makanya hari Sabat buat kita hari ini bukan lagi satu hari tertentu. Hari Sabat buat kita hari ini apa saudara? Hari Sabat buat kita adalah berbicara mengenai sebuah keadaan atau situasi di mana Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu buat kita. Ya, hari Sabat buat kita hari ini bukanlah kita memelihara hari-hari tertentu, tapi kesadaran kita bahwa kita hari ini ada dalam hari Sabatnya Tuhan. Waktu kita mempercayai apa yang Dia kerjakan buat kita, itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Waktu Dia berkata sudah selesai, firman Tuhan katakan, Dia menyediakan bagi kita satu hari perhentian yang baru. Satu hari peristirahatan kita. Satu hari peristirahatan kita. Waktu kita mempercayai Dia. Itu hari Sabat buat kita saudara. Amin saudara. Ya, 3 penyakit itu disembuhkan Tuhan pada hari Sabat. Nah, tapi kita akan lihat kembali ke Yohanes pasal 5. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ini gambaran dari dunia kita saudara. Ya, begitu banyak orang yang buta, begitu banyak orang-orang yang lumpuh, begitu banyak orang-orang yang tangannya mati sebelah. Padahal kita hidup di dalam masa kelimpahan kasih karunia. Mereka menantikan goncangan air kolam. Maksudnya apa? Ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu itu artinya tidak tentu waktunya saudara. Tidak ada yang tahu. Turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga, dikatakan sewaktu-waktu artinya tidak tentu. Jadi semua harus berjaga-jaga. Harus waspada. Wah ini Tuhan kasih sesuatu yang sulit saudara. Ya, bagaimana kalau orang buta? Bagaimana dia tahu gak ada goncangan air saudara? Bagaimana dia tahu ada goncangan air? Ya kan? Kan tidak tentu waktunya. Tiba-tiba semua ada bergerak-bergerak, dia bingung apa yang terjadi saudara. Bagaimana dengan orang lumpuh? Begitu air mulai bergerak, malaikat turun, wah yang lain mulai berusaha pergi. Karena cuma yang paling duluan yang dapat kesembuhan saudara. Yang terbaik saudara. Yang melakukan pertandingan yang terbaik yang bisa dapat kesembuhan. Yang lain tidak dapat saudara. Saudara, kalau saya renungkan ini gambaran dari apa? Ini gambaran daripada hukum Taurat sebenarnya. Ya.
Sekalipun di dalam kelimpahan kasih karunia, banyak orang-orang yang masih hidup dengan cara hukum Taurat. Mereka berusaha dapatkan perkenanan Tuhan, kesembuhan, pemulihan. Dengan cara apa? Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, padahal mereka sendiri ada buta, lumpuh, timpang. Tapi mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri itu bisa dapatkan itu, saudara. Dan banyak orang akhirnya menyerah. Banyak orang akhirnya capek ikut Tuhan. Akhirnya ada perkataan yang berkata, kalau gitu nanti kalau saya bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan, baru saya ikut Tuhan. Pernah saudara dengar perkataan seperti itu? Ada, ayo ikut Tuhan, ayo datang ke gereja. Sudahlah, nanti kalau saya bisa sungguh-sungguh, baru saya datang ikut Tuhan. Sekarang saya belum bisa, saya masih banyak kesibukan, saya masih sering gagal. Saudara, tidak mungkin akan bisa, saudara. Ya, tidak mungkin, saudara. Itu tipuan iblis. Tidak mungkin orang bisa sungguh-sungguh baru dia bisa ikut Tuhan. Salah, saudara. Itu tipuan iblis. Orang tidak mungkin bisa datang pada Tuhan dengan kekuatannya untuk bisa diterima sama Tuhan. Inilah gambaran di kolam Bethesda. Tapi ada satu perlombaan yang terus-menerus terjadi untuk mendapatkan satu kursi untuk dapatkan perkenanan Tuhan. Dan akhirnya banyak orang jadi capek, banyak orang jadi lelah ikut Tuhan. Banyak orang jadi menyerah karena merasa tidak mampu. Ya. Karena hukum Taurat seperti itu, saudara. Sistem hukum Taurat adalah kekuatan ada pada diri mereka. Hukum Taurat itu mengajarkan kalau kamu baik, kalau kamu sempurna, baru Tuhan itu mencintai kamu. Kalau kamu bisa lakukan dengan kekuatanmu, maka Tuhan akan mencintai kamu. Tuhan akan menyembuhkan kamu. Tuhan akan sayang sama kamu. Saudara, ini tipuan iblis, saudara. Tuhan sayang sama kita, bukan karena apa yang bisa kita buat. Amin. Tuhan sayang sama kita, Tuhan mencintai kita, bukan karena sesuatu yang bisa kita kerjakan buat Dia. Ini tipuan ya yang sering kali buat orang akhirnya tidak mau datang sama Tuhan. Karena merasa ikut Tuhan itu tuntutannya banyak. Saya mau bilang, ikut Tuhan itu mustahil kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena mustahil, makanya Tuhan itu datang. Amin, saudara. Karena Dia datang, maka kita bisa ikut Dia, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Amin, saudara. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara tahu 38 tahun waktu yang singkat atau waktu yang lama? Ada kita di tempat ini punya masalah 38 tahun tidak selesai. Ada saudara yang mengalami persoalan apa saja? Mau sakit kah? Persoalan rumah tangga kah? Atau sakit hati kah? Apa? Atau apa lagi? Sakit jiwa kah? Atau saudara mengalami keterikatan? Ada yang udah 38 tahun? 38 tahun suatu waktu yang lama, saudara. 38 tahun itu bicara yang pertama apa, saudara? Di Alkitab, angka 38 ini bicara angka penundaan, saudara. Serta orang Israel itu di padang gurun berapa lama? Berapa lama mereka terputar? 40 tahun, ya kan? Tapi 40 tahun itu, saudara, itu adalah dipotong 2 tahun. 2 tahunnya itu waktu mereka sampai di Kades Barnea. Di Kades Barnea itu Musa yang kasih perintah sama pengintai, 12 pengintai, ayo kamu pergi mengintai. Dan 12 pengintai kembali, yang 10 kasih kabar begini, waduh itu negeri memang bagus, berlimpah susu dan madu. Tapi apa? Mereka itu raksasa-raksasa semua, kami ini seperti belalang, aduh kita pergi sana kita pasti mati dah. Ini kita sudah salah jalan ini, Musa ini bawa kita salah jalan ini Musa. Waktu mereka bicara seperti itu seluruh orang Israel itu down langsung, saudara. Mereka langsung jadi marah, saudara. Mereka seperti dijebak. Udah keluar dari Mesir, udah sampai di tengah jalan mau masuk tanah Kanaan, tiba-tiba mereka dengar kabar seperti itu, mereka sepertinya down. Makanya kabar buruk itu membawa kita punya semangat bisa jadi down, saudara. Perhatikan kabar apa yang sudah dengar setiap hari. Ya. 10 orang itu bawa kabar buruk. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb. Sudah bayangkan, 12 orang pergi ke tempat yang sama.
lihat situasi yang sama, menjalani keadaan yang sama. Tapi 10 orang kembali dengan kabar yang berbeda. 2 orang kembali dengan kabar yang berbeda. 2 orang berkata apa? Kami akan masuk dan kita akan telan habis mereka. Karena yang beserta kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Saudara bayangkan saudara. Jadi sebenarnya yang mengalahkan kita itu bukan situasi saudara. Yang mengalahkan kita itu bukan masalah sebenarnya. Yang mengalahkan kita adalah respon kita terhadap masalah itu saudara. Itu yang jadi persoalan. Amin saudara. Masalah boleh ada. Tapi kalau kita punya respon yang benar. Bagaimana respon yang benar itu bisa dibangun? Kalau kita mempercayai siapa yang menyertai hidup kita. Amin saudara. Gara-gara itu saudara, 38 tahun orang Israel akhirnya mati di padang gurun. Ayatnya di mana? Ulangan pasal 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang Sungai Zeret ada 38 tahun. Bayangkan saudara, harusnya 2 tahun dan mereka udah masuk. Tapi mereka terputar 38 tahun. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Makanya 2 minggu yang lalu kita belajar. Hati yang jahat itu apa saudara? Hati yang jahat, hati yang selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Hati yang selalu dipenuhi dengan full of labors. Hati yang selalu dipenuhi dengan ketakutan. Waktu kita selalu penuh dengan ketidakpercayaan, kekhawatiran. Kita sedang meragukan Tuhan dalam hidup ini. Amin saudara. Makanya mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Tuhan tidak mau kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin saudara. Tuhan tidak mau kita melihat persoalan kita, tantangan kita lebih besar daripada Tuhan yang menyertai hidup kita. Tidak peduli apapun yang sedang kau hadapi. Tuhan ingin kita percaya, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Amin saudara. Apa yang sedang menjadi persoalan saudara hari ini? Apa menjadi masalah saudara hari ini? Apa yang menjadi tantangan? Apa yang menjadi ketakutan saudara hari ini? Tuhan ingin saudara kita menyadari, kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar. Amin saudara, 38 tahun saudara. 38 tahun ini juga bicara tentang apa? Ini bicara sebuah situasi yang sulit saudara. 38 tahun. Kenapa Tuhan itu pilih orang yang 38 tahun saudara? Firman Tuhan katakan, coba lihat ayat berikutnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Saudara tahu? Itu menurut saudara di kolam Bethesda ada banyak orang sakit atau tidak? Banyak saudara. Ada banyak orang sakit. Tapi memang Yesus tidak pilih semua. Bukan berarti Yesus pilih kasih. Tapi ini pesan buat kita sebenarnya. Saya merasa ini ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa dia pilih orang yang 38 tahun? Bukan berarti yang lain-lain dia tidak peduli saudara. Tapi dia pilih yang 38 tahun. Ya, saudara memang tidak semua orang sakit pada zaman Yesus disembuhkan. Tapi semua orang sakit yang berjumpa dengan Yesus itu pasti disembuhkan. Amin saudara. Tidak pernah saya temukan dalam Alkitab. Kalau saudara temukan nanti kasih saya. Ya, ada orang sakit ketemu Yesus. Kemudian Yesus bilang, kamu punya dosa apa? Wah kamu masih dosa. Udah pulang puasa dulu. Berdoa dulu. Kalau kan belum bertobat saya tambah lagi sakit kamu. Tadinya sakit cuma pilek, tambah lagi batuk. Tak kasih lagi corona. Kalau sudah bertobat baru kembali sini, baru disembuhkan. Ada tidak saudara? Tidak ada saudara. Setiap orang sakit yang berjumpa dengan Yesus pasti disembuhkan. Amin saudara. Ini menandakan kalau saudara sakit apa saja. Jangan lihat kualifikasi dirimu. Aku layak tidak ya disembuhkan, aku layak tidak ya dipulihkan. Kalau saudara merasa ada yang sakit dalam hidup saudara, datang pada Yesus. Firman Tuhan katakan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, orang sakit apapun, sakit fisik, sakit jiwa, sakit hati, kalau berjumpa dengan Yesus, pasti disembuhkan. Amin saudara. Nah tapi Yesus pilih, kenapa Yesus pilih ini satu orang 38 tahun? Sebenarnya Yesus mau tunjukkan 38 tahun itu waktu yang lama.
Kalau yang 38 tahun saja Tuhan bisa sembuhkan. Apalagi kalau cuma yang 5 tahun. Apalagi cuma yang 10 tahun. Saudara pernah mengalami masalah udah berapa tahun? Paling lama udah berapa tahun? Ada yang 10 tahun? Ada yang 15 tahun? Oh, saya renungkan ini, sebenarnya ini bicara tentang apa? Kasih karunia. Itu akan turun ke level di mana saudara ada. Saudara mungkin bilang begini, Tuhan saya ini udah terlalu hancur, saya ini udah terlalu ada di titik yang paling rendah. Tidak mungkin Tuhan bisa ketemu saya. Tidak, saya sepertinya saya udah tidak punya iman lagi, saya tidak punya pengharapan lagi, saya tidak punya kekuatan lagi. Saudara, asal saudara mau buka hati saudara, kasih karunia itu akan turun sampai di titik terendah dalam hidup saudara. Amin saudara. Kasih karunia itu seperti air. Dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Makanya ini yang buat saya kagum sama Tuhan. Kita punya Tuhan itu tidak pernah ya ada yang terlalu sulit bagi dia untuk dia turun ke level hidup saudara. Dan kalau dia turun ke level hidup saudara, dia berjumpa dengan saudara di mana saudara ada, dia tidak pernah tinggalkan saudara di situ. Dia akan bawa kita naik bersama dia. Amin saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia apa? Karena ia apa? Ia tahu. Dari mana Yesus tahu? Dari mana Yesus tahu? Yang pertama, karena Yesus punya nenek rumahnya di situ saudara. Saya sudah pernah ke situ. Ya, ternyata saya baru tahu. Di sebelah kolam Bethesda itu ada namanya gereja Santa Ana. Itu gereja dengan akustik terbaik mungkin di Yerusalem saudara. Mereka tidak pakai sound system seperti ini. Tapi kalau 1-2 orang nyanyi itu seperti ribuan orang sedang nyanyi saudara. Gereja Santa Ana, saudara boleh cari di Google itu ada. Itu akustik yang luar biasa. Ternyata Santa Ana itu siapa? Santa Ana itu adalah nenek daripada Yesus. Ibu daripada Maria. Jadi setiap kali Yesus datang ke Yerusalem pada hari-hari raya, saya percaya dia pasti mampir ke rumah neneknya. Waktu dia mampir ke rumah neneknya di sebelah kolam Bethesda, dia lihat orang tua ini. Dia masih di sini juga, dia masih di sini juga. Akhirnya Yesus tahu, dia selalu ada di situ. Tapi yang kedua, Yesus bukan hanya tahu secara di luar, ya, karena ada orang yang mungkin dari luar kelihatan baik-baik, kelihatan tidak sakit, kelihatan tersenyum, kelihatan bahagia. Padahal siapa tahu dalamnya banyak yang ngalamin badai dalam kehidupannya. Ada yang sedang ngalami badai? Saya tidak tahu saudara. Tapi Tuhan tahu. Amin. Yesus tahu. Dan ini yang saya bersyukur. Yesus bukan hanya tahu saudara dari luar. Yesus tahu sampai ke dalam hati saudara. Dia tahu dalam hati saudara bukan untuk menghakimi saudara. Dia tahu apa yang saudara alami. Untuk supaya saudara tahu bahwa saudara tidak pernah sendirian. Untuk supaya saudara tahu bahwa kita punya seorang pribadi yang tahu apa yang kita alami. Amin. Firman Tuhan berkata, dia Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan. Matius 6 bilang ini, dia Bapa yang tahu apa yang kita perlukan. Dan bukannya hanya dia tahu saudara, tapi dia juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Firman Tuhan berkata, Ibrani pasal 2, dia adalah imam besar yang telah melintasi segala langit. Dan imam besar yang kita punyai, imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Amin saudara. Jadi kalau saudara tahu dia turut merasakan, waktu saudara sedih, dia turut merasakan sedih tidak? Waktu saudara sedang sakit, dia ikut rasa sedih tidak saudara? Sedih saudara, kalau saudara jadi orang tua, anak saudara lagi sakit, dia lagi berteriak kesakitan, kira-kira saudara sedih tidak sebagai orang tua? Sedih tidak? Kalau orang tua tidak sedih berarti bukan orang tua yang baik saudara. Kalau orang tua secara jasmani saja anaknya sakit, dia sedih. Apalagi Bapa kita di sorga. Dia bukan hanya sedih, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau saudara tahu ini saudara, waktu saudara mengalami masalah, waktu saudara mengalami tantangan, waktu saudara mengalami pergumulan, saudara akan tahu bahwa saudara tidak pernah sendirian yang pertama. Dan saudara tahu bahwa Tuhan itu ada dan turut merasakan apa yang saudara rasakan. Kalau saudara tahu Tuhan ikut merasakan apa yang saudara rasakan, saudara tahu ada kekuatan bagi saudara
untuk saudara bisa bangkit dan berjalan kembali bersama Tuhan. Kenapa banyak orang menyerah dalam hidupnya? Karena mereka pikir mereka hadapi ini sendiri. Mereka hadapi masalah mereka sendiri. Tidak ada orang yang peduli dengan hidup mereka. Tidak ada orang yang tahu apa yang mereka hadapi. Sehingga apa akhirnya mereka menyerah. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus melihat dan Yesus juga tahu. Ini yang luar biasa. Hukum Taurat itu memaksa kita untuk bisa datang pada Tuhan dengan kekuatan kita, performance kita. Dan tidak ada satu orang pun yang berhasil. Tapi kasih karunia membuat Yesus datang dan menghampiri saudara. Dia melihat hidup saudara. Dia tahu apa yang saudara hadapi. Dia tahu apa yang saudara jalani. Dia tahu semua kehidupan saudara. Amin saudara. Amin. Yesus tahu dan dia melihat. Dia melihat hidup saudara. Dia tahu apa yang saudara alami. Amin saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang agak aneh. Tapi ini suatu hal yang luar biasa. Kalau orang udah lama dalam keadaan, dalam situasi itu, kadang-kadang orang tuh sudah merasa, ya ini memang beta pun nasib seperti ini. Pernah saudara lihat orang seperti itu? Akhirnya sudah menyerah sama keadaan. Ya, orang pasrah itu, ya, menyerah itu beda dengan berserah, betul? Kalau menyerah itu orang sudah tidak punya pengharapan. Kalau sudah lihat orang yang sudah menyerah dalam hidupnya, orang-orang yang sudah malas menjalani hidup ini. Orang-orang yang sudah, ya sudahlah mau jadi apa. Itu orang sudah menyerah, saudara. Ada yang sudah menyerah di tempat ini. Ada yang sudah putus asa. Ada yang sudah putus harapan di tempat ini. Saudara tidak usah angkat tangan, Tuhan tahu. Ya, mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Waktu saudara sudah menyerah, saudara putus asa, saudara sudah merasa Tuhan mau jadi apa sudah. Artinya kadang-kadang ya sudahlah, mau hidup nah hidup, mau mati nah mati. Banyak orang akhirnya ambil keputusan yang bodoh, bunuh diri, karena mereka udah putus asa. Nah, orang-orang seperti ini Tuhan harus tanya kembali, maukah engkau sembuh? Karena sudah terlalu lama, mungkin sudah menyerah dengan keadaannya. Mungkin saudara sudah mengalami keterikatan juga, bertahun-tahun sudah tidak bisa dilepaskan. Mungkin saudara sudah mengalami sakit, sudah coba berobat kemana-mana, tidak sembuh. Bertahun-tahun saudara alami itu. Untuk orang-orang seperti ini, yang sudah menyerah dalam hidupnya, Yesus mesti datang dan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yesus yang sama, yang bertanya pada orang lumpuh 38 tahun. Yesus yang sama juga, yang hari ini bertanya sama hidup saudara. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Saudara jawab sendiri dalam hati saudara. Kalau saudara mengalami masalah, kira-kira kalau saudara ditanya, maukah engkau sembuh? Jawaban saudara apa? Ayo, saya ingin tes saudara, jawaban saudara apa? Tidak apa-apa, ini cuma kita mau lihat. Kalau saudara punya pergumulan yang begitu lama, yang bertahun-tahun saudara doakan, dan itu belum jadi jawaban, terus Tuhan datang, Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Apa jawaban saudara? Ya simple, mau aja Tuhan. Betul? Mau. Tapi apa jawaban orang ini saudara? Coba kita lihat. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi saudara tahu jawaban orang ini apa? Dia tidak jawab mau, tapi dia jawab apa? Dia jawab, Tuhan tidak ada orang yang turunkan aku. Jadi dia terputar lagi jawabannya saudara. Ya. Jadi Yesus bilang, aku ada di sini. Aku ada nih di rumah kemurahan. Tapi orang itu bilang, Tuhan siapa yang bawa aku ke situ? Jadi yang jadi sumber jawaban kesembuhan buat orang itu siapa? Yesus atau kolam itu saudara? Yang jadi sumber jawaban, orang itu pikir siapa yang jadi jawaban buat dia? Yesus atau kolam itu?
Kolam itu. Dia pikir kolam itu yang jadi jawaban. Seberapa banyak kita juga yang hari ini ketika Tuhan datang sama hidup kita, maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau sembuh? Kita selalu putar, Tuhan iya, tapi bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana saya bisa sampai ke situ? Bagaimana berapa langkah yang saya mesti harus lakukan? Ya, saya tidak menyalahkan tentang pelajaran motivasi, kelas-kelas motivasi. Ya, hari-hari ini memang banyak sekali kelas-kelas motivasi yang digelar. Itu tidak ada yang sebenarnya tidak salah, itu bagus. Tapi saudara, kebanyakan pelajaran motivasi itu didasarkan pada kekuatan diri kita. Kalau saudara ikut kelas motivasi selalu dikatakan, engkau pasti bisa. Kenapa engkau bisa? Ayo ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Selalu dimotivasi. Ya. Nah makanya saya percaya sebelum kedatangan Tuhan, berita yang harus disampaikan di gereja sebenarnya bukan berita-berita tentang berapa langkah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, berapa langkah untuk diberkati, berapa langkah untuk mendapatkan kesembuhan. Itu bukan berita Injil, saudara. Berita Injil itu berkata, Yesus datang, lihat dia, percaya, dan dia akan mengerjakan itu dalam hidup saudara. Kekristenan itu bukan bicara tentang bagaimana engkau bisa mengatur berapa langkah engkau bisa diberkati oleh Tuhan. Berapa langkah engkau bisa dapat kesembuhan, berapa langkah engkau bisa dipulihkan. Kekristenan bukan bicara tentang itu, saudara. Ya, kekristenan bicara tentang apa? Kita melihat dia, Tuhan yang datang dalam hidup kita. Dan waktu kita melihat dia, kita membiarkan dia yang bekerja dalam hidup kita. Karena kekristenan bicara tentang bagaimana hidupnya dia tinggal dalam kita. Dan waktu kita mempercayai dia, dia yang bergerak dalam kita, entah caranya bagaimana itu terserah dia, saudara. Amin, saudara. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, Guru besar Roh Kudus, maka kita diubah, katakan diubah. Apa bedanya mengubah dengan diubah? Firman Tuhan berkata, kita bukan mengubah diri kita, tapi kita diubah oleh Dia. Amin, saudara. Kalau saudara berusaha rubah diri saudara, saudara akan capek. Tapi kalau saudara dirubah sama Tuhan, saudara tidak capek. Karena apa? Bukan kekuatan saudara yang mengubah diri saudara, tapi kekuatan Tuhan yang mengubah hidup saudara. Bagaimana caranya, saudara? Firman Tuhan berkata, waktu kita melihat dia, seperti lihat di cermin. Apa yang saudara lihat? Yang saudara lihat adalah apa yang dia kerjakan buat hidup saudara. Yang saudara lihat adalah apa yang dia sudah bayar buat hidup saudara. Identitas saudara. Makanya kata melihat di sini, ini bukan sekedar, ya maaf, kata melihat itu bukan saudara pasang foto Tuhan Yesus itu besar-besar di rumah saudara. Atau saudara pasang wallpaper gambar Tuhan Yesus sudah lihat terus, bukan, saudara. Kata melihat Tuhan di sini adalah saudara selalu dengar tentang dia. Selalu dengar tentang dia. Ya, waktu Yesus datang, dia mau orang lumpuh itu lihat dia. Tidak usah dia berusaha untuk mencapai kolam itu. Melihat Yesus adalah dengar tentang dia. Dengar itu maksudnya apa, saudara? Ya seperti saudara datang ke gereja ini, saudara dengar firman, saudara dengar tentang dia. Waktu saudara dengar tentang dia, ketakutan saudara hilang. Ada damai sejahtera. Benar tidak, saudara? Kalau saudara dengar tentang dia, apa yang saudara rasakan? Ada damai sejahtera. Betul? Itu siapa yang kerja? Itu Roh Kudus. Dan waktu saudara damai sejahtera itu, iman saudara dibangkitkan, saudara. Iman itu tidak saudara usahakan. Iman itu bukan saya percaya. Ya. Saya percaya, saya dapat mobil, saya percaya saya dapat rumah. Itu bukan iman, saudara. Iman selalu berhubungan dengan seorang pribadi. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu timbul. Iman itu tidak diusahakan.
Saudara tidak bisa bilang, saya percaya. Susah saudara, itu iman sudah jadikan usaha lagi. Iman itu bukan usaha saudara, iman itu timbul. Timbul waktu apa? Iman itu akibat. Akibat waktu apa? Waktu saudara dengar firman tentang dia. Amin. Jadi saudara, satu hal yang tidak boleh saudara skip dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mampu merenungkan tentang dia, saudara harus dengar tentang dia. Mungkin saudara bilang, saya tidak mampu baca firman, saya tidak mampu percaya lagi, saya tidak mampu berdoa lagi. Ya udah dengar aja. Kalau saudara dengar tentang dia, Roh Kudus akan mengurapi hati saudara. Dan dia angkat ketakutan, dia angkat kekhawatiran, dia berikan iman dalam hidup saudara. Dan waktu iman itu bangkit, itu yang buat saudara bisa berjalan, bisa berdiri. Amin saudara. Waktu saya lihat tentang dia, mata saudara dibukakan, saudara bisa berdiri, saudara bisa berjalan, dan akhirnya apa? Tangan saudara bisa bekerja, menghasilkan buah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi kuncinya saudara, Tuhan mau bilang, kekristenan itu bukan soal bagaimana kekuatan saudara untuk bisa melakukan sesuatu seperti orang ini. Dia berusaha mencapai kolam itu. Dia menyerah. Tapi kekristenan bicara bagaimana dia lihat Yesus. Saya tahu Petrus adalah seorang murid yang dapat hak istimewa dari Tuhan untuk berjalan di atas air. Kenapa dia dapat hak istimewa? Karena hanya dia yang minta. Bukan berarti Tuhan itu tidak kasih yang lain. Kalau Yohanes minta, saya percaya Yohanes juga dikasih. Makanya kuncinya adalah minta sama Tuhan. Kalau sudah belum dapat karena sudah belum minta sama Tuhan. Ya, Petrus dia minta, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Yesus bilang, aku mau, ayo berjalan di atas air. Akhirnya apa? Petrus dia lompat dari perahunya. Ya saudara jangan bayangkan dia tinggal keluar kaki saudara. Kalau saudara ada di atas perahu, saudara harus lompat saudara dari perahu. Dan kalau saudara lompat, itu ilmu fisika berkata, berat jenis badan saudara pasti akan tenggelam langsung ke dasar saudara. Ya, begitu dia lompat, kakinya bisa berjalan di atas air. Wah dia kagum. Dan firman Tuhan berkata, selama matanya memandang pada Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi waktu dia mulai rasa situasinya lebih besar daripada matanya melihat Yesus. Dia mulai dipengaruhi oleh situasi, keadaan, ketakutan mulai masuk. Di situ dia mulai tenggelam, saudara. Airnya sama, situasinya sama. Yang membedakan apa? Matanya tidak lagi lihat Yesus. Amin, saudara. Selama mata kita selalu lihat Yesus. Selama mata kita selalu dengar tentang dia. Dengar tentang dia ini saudara mesti pilih, saudara. Bukan saya berkata saudara pilih-pilih firman. Tapi saudara harus dengar firman yang bicara tentang Yesus. Karena ada firman yang tidak bicara tentang dia atau firman yang isinya tentang penghukuman. Kalau saudara dengar habis firman saudara rasa ketakutan. Saudara mesti cek firman itu bicara tentang dia atau bukan. Saudara dengar firman, pastikan yang saudara dengar adalah Injil. Tentang karya Kristus. Yang bicara tentang apa yang dia kerjakan. Apa yang dia selesaikan buat hidup saudara. Amin saudara. Kalau waktu saudara dengar itu ada kekuatan. Ada semangat, ada iman yang dibangkitkan. Waktu saudara dengar itu tiba-tiba saudara bisa nangis sendiri, saudara bisa ngalamin hadirat Tuhan. Dan itu buat saudara bisa bangkit. Itu kekuatan dari Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Itu yang buat saudara bisa kuat menjalani hidup ini saudara. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu adalah hari Sabat. Ini jadi persoalan. Kalau saudara baca terus ya, orang-orang mulai mempersalahkan dia. Kenapa kamu angkat tilam pada hari Sabat? Ya, ini kan hari Sabat. Kenapa kamu harus angkat tilam? Saudara harusnya orang itu pikir kalau dia tidak angkat tilam, dia tidur di tempat itu, nanti orang yang harus angkat dia. Ya kan? Dia harus pulang ke rumah, orang harus angkat dia. Tapi bayangkan saudara lihat orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka lebih penting tentang hari Sabat itu
Kenapa kamu angkat tilam? Mereka tidak kagum dengan orang yang lumpuh 38 tahun itu bisa berjalan, saudara. Itu agamawi, saudara, agama. Nah, tapi saudara, sekali lagi, orang ini disembuhkan pada hari Sabat. Ya, dia angkat tilamnya. Dia angkat tilamnya. Saudara, kalau saudara lihat orang ini 38 tahun dia terbaring. Sebenarnya dia udah hari Sabat tiap hari, saudara. Betul? Dia tiap hari tidak ngapa-ngapain, saudara. Dia tiap hari terbaring, dia tidak bisa buat apa-apa. Jadi hari Sabat buat dia sebenarnya bukan lagi terbaring. Karena ada banyak orang terbaring. Ada banyak orang tidak buat apa-apa. Tapi sebenarnya tidak ada Sabat dalam dirinya. Karena Sabat yang sesungguhnya bukan soal bicara tentang hari tertentu. Sabat itu bicara apa? Engkau mempercayai apa yang dia kerjakan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Orang ini, saudara, sekalipun dia terbaring, hatinya dipenuhi dengan ketakutan, hati dipenuhi dengan kecemasan, hati dipenuhi dengan penderitaan. Tapi ada waktu Yesus bilang, ambil tilammu, ambil tempat tidurmu. Waktu dia ambil tempat tidurnya, Yesus berkata, berjalanlah. Ini seperti Yesus bilang gini, ambil waktu istirahatmu. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Take up your bed. Take up your bed itu seperti Tuhan bilang, ambil istirahatmu. Masuklah dalam hari Sabat dan berjalanlah. Wow. Jadi pesan Tuhan buat kita apa? Kalau saudara mau berjalan dalam hidup ini, saudara harus ambil hari peristirahatan saudara. Take up your bed and walk. Ambil hari peristirahatan. Apa itu ambil hari peristirahatan? Jangan bilang, oh Pastor Rudi ngajar, kita semua harus beristirahat, besok semua rame-rame tidak usah kerja. Tidak seperti itu ya saudara, jangan salah paham. Take up your rest, take up your bed, itu bukan bicara aktivitas kita secara fisik. Apa yang saudara lakukan dalam hidup ini, saudara harus lakukan dengan dasar dari peristirahatan saudara bersama Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kalau engkau sakit, bagaimana engkau ambil sikap dari peristirahatan? Mungkin tubuhmu masih sakit, tapi waktu engkau tahu di atas kayu salib oleh bilur-bilurnya, dia sudah menyembuhkan sakit penyakitmu. Engkau lihat di tubuhmu masih sakit, tapi engkau tutup mata, engkau berkata, Tuhan aku percaya, engkau sudah sembuhkan aku. Engkau lihat tubuhmu masih sakit, tapi engkau percaya, aku percaya Tuhan, engkau sudah sembuhkan aku. Oleh bilur-bilurmu, setiap sakit penyakitku sudah disembuhkan. Amin, saudara. Ya, memang mungkin waktu kita berdoa tidak langsung instan sembuh. Sama saudara minta kesembuhan dalam jiwa saudara. Mungkin tidak instan juga. Saudara untuk melepaskan mungkin sakit hati atau apa. Ada proses mungkin. Tapi saudara ambil sikap dari peristirahatan. Saudara sadari, waktu aku lakukan ini, aku tahu atas dasar Tuhan sudah lakukan itu buat aku terlebih dahulu. Amin, saudara. Nah, kalau saudara lakukan itu, saudara, ada rest. Engkau lakukan segala satu dari rest, dari peristirahatan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara lakukan itu dari rest, maka saudara bisa berjalan, saudara bisa berdiri, bahkan tangan saudara bisa mengerjakan, menghasilkan buah dalam kehidupan saudara. Amin, saudara.